Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan Al-Fajri dari jurusan Pendidikan Agama Islam kelas 5I, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN STS Jambi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang masalah kias, baik dari pengertian, kedudukan kias, serta macam-macam kias. Baiklah, dimulai dari bagian pertama, yaitu pengertian kias. Kias menurut bahasa Arab artinya menyamakan, membandingkan, atau mengukur. Contoh, menyamakan si A dengan si B, yang mana mereka memiliki tinggi yang sama, bentuk tubuh yang sama, wajah yang sama, dan sebagainya. Sedangkan kias menurut bahasa ialah pengukuran sesuatu dengan yang lainnya atau penyamaan sesuatu dengan yang sejenisnya. Dalam hal kias ini, ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, yang mana dibagi dalam dua golongan, yaitu golongan yang pertama menyatakan kias merupakan ciptaan manusia, yakni pandangan mujtahid. Sebaliknya, golongan yang kedua, kias merupakan syar'i, yakni merupakan dalil hukum yang berdiri sendiri atau merupakan hujjah ilahiyah yang dibuat syar'i sebagai alat untuk mengetahui suatu hukum. Lalu dilanjutkan pada bagian yang kedua, yaitu rukun-rukun kias. Rukun kias yang pertama yaitu asal atau pokok, yaitu peristiwa yang sudah ada nasnya yang dijadikan sebagai tempat mengkiaskan. Lalu yang kedua yaitu al-far'u atau cabang, yaitu peristiwa yang tidak ada cabangnya. Yang ketiga yaitu al-asal, yaitu hukum syarak yang ditetapkan oleh suatu nas. Yang keempat adalah ilat, yaitu sifat yang terdapat pada asal. Dilanjutkan pada bagian ketiga, yaitu kedudukan kias. Bagian para ulama fikih dan para pengikut mazhab yang empat sependapat bahwa kias dapat dijadikan dalil atau dasar hujjah dalam menetapkan hukum ajaran Islam. Mereka itu barulah melakukan kias apabila terjadi satu peristiwa yang tidak diperoleh satu nas pun untuk dijadikan dasarnya. Untuk dalil mazhab kehujahan kias, yang pertama yaitu ada Al-Quran, yang kedua sunnah, yang ketiga ijma', lalu yang keempat akli. Lalu kita beralih pada bagian keempat, yaitu bagian terakhir, ialah macam-macam kias. Yang pertama ada kias aulawi, yaitu kias yang apabila ilatnya mewajibkan adanya hukum, dan antara hukum asal dan hukum yang disamakan atau furu, dan hukum cabang memiliki hukum yang lebih utama daripada hukum yang ada pada al-asal. Lalu yang kedua ada kias musawi, yaitu kias yang mewajibkan adanya hukum dan sama antara hukum asal dan hukum far'u. Lalu yang ketiga ada kias adna, yaitu hukum al-far'u lebih utama jika dibandingkan dengan hukum al-asal. Baiklah, itu saja pembahasan dari saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.